Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bidikar Pecahangon yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi sahabat semuanya, amin. Nah sahabat, kita ketemu lagi di channel Bidikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Pada episode ini saya ingin menyambung kisah yang sebelumnya pernah saya sampaikan pada beberapa episode yang lalu. Saya pernah membahas tentang filosofi Sun Tzu yang mengatakan victorious warriors win first and then get to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win. Nah pada episode yang lalu tersebut, waktu itu saya membahas tentang adanya dua karakter yang terkandung di dalam filosofi Sun Tzu tersebut, yaitu victorious warriors dan defeated warriors. Victorious warriors bisa kita terjemahkan sebagai pemenang atau kesatria, sedangkan defeated warriors di sini saya terjemahkan sebagai pecundang. Nah pada waktu itu saya baru membahas tentang contoh karakter pemenang, yaitu kisah Sayyidina Ali di perang Khandaq. Nah sedangkan contoh yang pecundangnya waktu itu belum saya jelaskan. Nah sahabat Bidikar Pecahangon, pada episode kali ini saya ingin menyambung kisah tersebut tentang karakter yang terkandung dalam filosofi Sun Tzu tersebut, yaitu karakter yang kedua, karakter pecundang atau defeated warriors. Nah karakter pecundang ini sebagai salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di perang Uhud yang terjadi di wilayah kota Madinah, dan perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar. Nah apa yang terjadi di perang Uhud ini sangat berkaitan erat dengan yang terjadi di perang Badar, terutama salah satunya adalah terbunuhnya bapaknya Hindun, dan Hindun merupakan istri dari Abu Sufyan. Maka Hindun bersumpah setelah usainya perang Badar bahwa dia akan memburu singa padang pasir, yaitu Hamzah, dan akan membunuhnya, akan membelah dadanya, dan dia akan memakan jantungnya. Nah itulah sumpah Hindun yang kelak kemudian dia wujudkan di perang Uhud. Nah untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Hindun menyewa atau membayar seorang budak yang terampil memainkan tombak untuk membunuh Hamzah di perang Uhud tersebut, dengan janji untuk, atau dengan imbalan Hindun sanggup memerdekakan Wasi yang seorang budak. Maka budak mana yang tidak ingin dimerdekakan? Yang Wasi menerima tawaran Hindun tersebut. Nah singkat cerita sahabat, ketika Sayyidina Hamzah sedang bertempur melawan musuh-musuhnya, dari arah kejauhan Wasi mengendap-endap sambil membawa tombaknya. Jadi dalam peperangan ini Wasi tidak berhadapan satu lawan satu melawan Sayyidina Hamzah, tapi mengendap-endap dari kejauhan. Kemana Sayyidina Hamzah pergi diikuti dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk melemparkan tombaknya dari jauh. Maka satu ketika, dalam satu kesempatan ketika Sayyidina Hamzah lengah, saat itulah Wasi melemparkan tombaknya dari jauh dan tepat mengenai perut Sayyidina Hamzah, yang membuat Sayyidina Hamzah syahid di medan perang Uhud tersebut. Apa kaitannya dengan filosofi Sun Tzu tadi sahabat? Terutama pada karakter defeated warriors atau karakter pecundang. Dikatakan dalam filosofi tersebut bahwa seorang pecundang dia berangkat berperang dulu baru mencari kemenangan.
Nah, itulah yang dilakukan Wahsy. Berbeda dengan Sayyidina Ali di perang Khandaq, ya, dimana kalau seorang ksatria dia menang dulu baru berangkat berperang, jadi yakin menang baru menghadapi lawannya, baru bertempur. Jadi pada saat berperang Sayyidina Ali sudah punya keyakinan yang kuat. Nah, sementara Wahsy dia berangkat ke medan perang Uhud, dan karena tidak yakin bisa mengalahkan Sayyidina Hamzah jika berhadapan satu lawan satu, seorang singa padang pasir, maka Wahsy mengendap-endap dari kejauhan dan menunggu saat yang tepat untuk melemparkan tombak. Maka apa yang dilakukan Wahsy ini persis seperti gambaran yang terdapat di dalam filosofi Sun Tzu tersebut, yaitu bahwa seorang pecundang dia berangkat berperang baru kemudian mencari kemenangan. Karena tidak punya keyakinan untuk bisa menang, maka cenderung seorang pecundang dia melakukan cara yang tidak kesatria, ya, ataupun cara yang curang. Nah, itulah yang dilakukan Wahsy. Dia tidak berhadapan dengan Sayyidina Hamzah satu lawan satu seperti yang dilakukan Sayyidina Ali ketika berhadapan dengan Amr bin Hud. Ya, Wahsy mengendap-endap dari jauh, mengintai dari jauh, mengikuti kemana Sayyidina Hamzah pergi. Setelah ada kesempatan baru melemparkan tombaknya juga dari jauh. Nah, karakter ini memberikan pengajaran bagi kita bahwa kita harus mempunyai jiwa kesatria. Jangan beraninya dari jauh, jangan beraninya dari belakang. Sekarang ini banyak orang yang beraninya main belakang, lempar batu sembunyi tangan. Dia melakukan satu kesalahan tapi menyembunyikan diri, tidak memperlihatkan identitasnya. Dan ini banyak terjadi di medsos, salah satunya memaki-maki orang, menjelekkan orang lain, tetapi namanya diganti dengan nama samaran, ya, fotonya disembunyikan, digantikan foto yang lain, ya, bahkan ada yang nekat memasang foto orang lain. Nah, kalau sudah memasang foto orang lain ini sudah fitnah. Nah, maka kita diberi pelajaran dari sini supaya menghindari sifat pecundang tersebut. Nah, kita belajar dari apa yang dilakukan Wahsy di perang Uhud supaya dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya memiliki jiwa kesatria yang mempunyai keyakinan untuk melakukan sesuatu dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Nah, pada episode kali ini kita lebih fokus kepada bagaimana tindak lanjut dari kisah Wahsy ini, sahabat. Bahwa setelah berhasil membunuh Sayyidina Hamzah dan kemudian Hindun melaksanakan sumpahnya, jadi benar-benar Hindun melakukan apa yang dia sumpahkan. Ya, Hindun menyuruh Wahsy untuk membelah dada Sayyidina Hamzah, kemudian dipotong jantungnya dan dimakan oleh Hindun, sehingga kondisi jenazah Sayyidina Hamzah rusak, ya, luka di perut, kemudian dadanya terbelah dan jantungnya hilang. Maka ketika Rasulullah mendapati jenazah pamannya tersebut, Rasulullah sangat bersedih. Tidak pernah Rasulullah bersedih sesedih ketika melihat jenazah pamannya tersebut yang sangat beliau cintai. Pada saat peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan Mekah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin yang telah hijrah ke Madinah kembali ke kota Mekah dalam keadaan damai tanpa peperangan. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekah ini, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Di banyak orang kafir di kota Mekah tersebut berbondong-bondong masuk Islam, tak terkecuali Abu Sufyan dan istrinya Hindun, yang dulunya tokoh terkemuka kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah peristiwa masuk Mekah, masuk Islam. Begitu juga dengan Wahsy. Wahsy pun akhirnya juga masuk Islam. Nah, setelah Wahsy mengucapkan kalimat syahadat, kemudian ketika itu Rasulullah bertanya kepada Wahsy, apakah engkau yang membunuh
Hamzah, tanya Rasulullah. Wasi menjawab, iya. Setelah keislaman Wasi, Rasulullah menerima ataupun menyaksikan syahadat Wasi. Rasulullah berpesan, bisakah engkau tidak menampakkan wajahmu di hadapanku? Nah, sahabat Pendekar Pesangon, permintaan Rasulullah kepada Wasi untuk tidak memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah ini bukan bermakna bahwa Rasulullah menaruh dendam. Rasulullah telah memaafkan kesalahan Wasi dan telah menyaksikan syahadatnya Wasi, tetapi kemudian permintaan Rasulullah supaya Wasi tidak memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena ini memperlihatkan sisi manusiawi Rasulullah. Bagaimanapun Rasulullah adalah seorang manusia yang juga punya rasa sedih. Ketika melihat Wasi, Rasulullah akan terbayang dengan jenazah pamannya yang rusak, dan itu adalah dilakukan oleh Wasi. Nah, Rasulullah tidak ingin jika melihat Wasi maka akan terkenang kepada jenazah atau kondisi pamannya tersebut yang telah rusak. Itu akan membuat Rasulullah sedih. Nah, jadi permintaan Rasulullah ini semata-mata karena menunjukkan sisi manusiawi seorang Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, tetapi tetap memiliki sisi-sisi manusianya, punya rasa sedih dan juga sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia biasa. Maka kemudian Wasi sesuai dengan permintaan Rasulullah. Nah, selain itu Rasulullah juga berpesan kepada Wasi supaya Wasi berjihad. Rasulullah mengatakan, berjihadlah di jalan Allah. Permintaan Rasulullah kepada Wasi untuk berjihad di jalan Allah ini bisa kita maknai bahwa itulah tebusan yang mesti dilakukan Wasi karena kesalahannya ketika membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, sahabat Pendekar Pesangon, permintaan Rasulullah kepada Wasi untuk berjihad di jalan Allah ini bisa kita maknai bahwa itulah cara bagi Wasi untuk menebus dosa-dosanya, untuk menebus kesalahannya yang telah membunuh paman Rasulullah. Maka dengan cara berjihad di jalan Allah, maka mudah-mudahan itulah usaha Wasi untuk bisa menebus dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian ini benar-benar Wasi lakukan ketika terjadi peperangan melawan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Sesuai dengan pesan Rasulullah, jadi Rasulullah berpesan untuk berjihad. Tidak hanya itu saja, tapi Rasulullah mengatakan berjihadlah kepada Allah untuk sebagaimana Rasulullah mengatakan berjihadlah kepada Allah. Salah lagi. Rasulullah mengatakan berjihadlah jalan Allah sebagaimana engkau dulu berjuang menghalangi jalan Allah. Jadi Rasulullah menyuruh Wasi, meminta Wasi untuk berjuang, untuk berjihad, untuk kalau perlu berperang di jalan Allah, seperti ketika dulu Wasi masih kafir yang pernah memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, sahabat Pendekar Pesangon, akhirnya Wasi benar-benar menjalankan apa yang Rasulullah pesankan, yaitu ketika terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang melawan nabi palsu bersama pasukannya, bersama para pengikutnya. Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, di perang Yamamah inilah kemudian Wasi tampil sebagai seorang kesatria. Dan di tangan Wasi lah nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab berhasil dibunuh. Maka setelah berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, Wasi mengatakan bahwa aku telah membunuh sebaik-baik manusia yaitu Hamzah, dan aku telah membunuh seburuk-buruk manusia yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Apa yang dialami Wasi ini merupakan suatu kejadian yang unik, di mana satu tokoh yang sama, satu orang yang sama pernah membunuh
dua orang di dua pihak yang berlawanan, yaitu di pihak orang beriman yaitu Hamzah bin Abu Thalib, dan pada kesempatan lain membunuh orang kafir, nabi palsu yang bernama Musalamah Al-Kadzab, yang dikatakan wasi. Hamzah sebagai sebaik-baik manusia, sedangkan Musalamah Al-Kadzab adalah seburuk-buruk manusia. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sejahat-jahat manusia perlu diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kita tidak usah membenci orang jahat, tidak usah membenci orang kafir, tetapi kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan dua Umar. Ya, ketika itu dua Umar ini adalah tokoh kafir yang sangat membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Dua Umar tersebut adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini lebih dikenal dengan nama Abu Jahal. Nah, dua tokoh ini adalah dua tokoh kafir yang merupakan musuh terbesar Islam pada saat itu, sahabat. Dan Rasulullah berharap bahwa salah satu di antaranya masuk Islam, sehingga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah salah satu dari dua Umar untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah tidak berharap untuk dua-duanya masuk Islam, karena salah satu saja dari kedua Umar ini masuk Islam, maka Islam akan menjadi lebih kuat. Jadi cukup salah satu Umar saja, maka ini akan memberikan kekuatan bagi Islam. Dan ternyata Allah memberikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Padahal sebelum mendapatkan hidayah, Umar bin Khattab waktu itu sudah menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Maka dari kisah ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sudah mau membunuh Rasulullah. Ya, maka tidak perlu kita membenci, memaki-maki orang yang berbeda agama dengan kita, ataupun orang yang kita pandang sebagai orang kafir, tapi kita doakan sebagaimana Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Sahabat, apa yang terjadi pada wasi ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa wasi yang dulunya kafir, bahkan sempat membunuh sahabat dan paman Rasulullah, dengan hidayah Allah maka wasi berbalik menjadi seorang pejuang Islam yang berjasa dalam menumpas nabi palsu. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan bisa memberikan hikmah kepada sahabat Pendekar Bocah Ahmad semuanya. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, di episode yang akan datang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ahmad. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel Pendekar Bocah Ahmad ini, dan saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang apa namanya, kembali ya ke kota Madinah. Salah, ulangi. Tak terkecuali ulang. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini, dan terima kasih.